Ya, kenapa orang dewasa lebih pintar? Karena orang dewasa sudah pintar memanipulasi. Ya, ini dari pertanyaan tadi, apakah kalau masa kecilnya ada kejadian traumatis atau mengalami kejadian yang tragis, ya, kemudian nggak segera direhabilitasi, nah gedenya itu kenapa bermasalah? Kecenderungannya begitu. Tapi apakah setiap anak yang mengalami trauma di masa kecilnya menjadi pribadi yang bermasalah ketika dewasa? Tidak juga. Mungkin anak-anak juga mengalami proses dari masa anak-anak sampai dewasanya itu mengalami proses yang dia adaptif. Misalnya ketakutan, mungkin pernah menyaksikan mungkin pernah menyaksikan gempa kayak di Jogja itu ya, yang berapa skala Richter? 8 atau 9 yang sampai rumah hancur itu loh, tahun 2000 berapa ya, 2006 atau 2000 berapa, pernah kan di Jogja. Nah, menyaksikan gempa yang sangat hebat sampai rumah roboh, mungkin juga menyaksikan, atau mungkin gempa di Palu yang kita masih nggak begitu jauh ya. Kalau di Palu itu kan itu benar-benar di luar nalar manusia ya. Walaupun secara sejarah dalam geografi itu likuifaksi, tanah gerak itu biasa, itu ada dan pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ketika yang menyaksikan anak-anak itu menjadi sangat berbeda. Bahwa seperti kita orang dewasa, anak-anak juga punya batasan di mana mereka bisa mengakomodasi dengan tidak atau tidak, ada batasannya. Jadi kalau tanah bergerak itu mungkin kalau gempanya hanya mungkin 3 atau 4 skala Richter, anak-anak juga mereka akan memproses, oh gempa tuh kayak gini ya, gitu loh. Tapi karena gempanya sebentar, gempanya itu gempanya sebentar, tidak lama, tidak banyak dampak kerusakan, misalnya juga tidak ada, orang tuanya masih utuh, nggak ada yang hilang, nggak ada yang meninggal, itu tidak memberikan tidak memberikan efek traumatis yang dalam bagi anak. Mungkin mereka ketakutan, tapi kan everything is fine. Setelah gempa ternyata nggak apa-apa, setelah gempa ternyata bisa main lagi, bisa makan, bisa kumpul. Artinya gempa yang kecil skala Richternya tadi itu tidak memberikan dampak yang terlalu berbeda bagi anak yang artinya mereka bisa mengakomodasi, ambang batasnya itu masih bisa mengakomodasi adequate, masih muat lah istilahnya. Tapi kalau sudah gempa seperti di Palu, bagi anak-anak itu di luar kemampuan mereka untuk mengakomodasi gejala alam seperti itu ya. Jadi itulah kenapa seringkali di dalam biasanya kalau ada bencana-bencana alam seperti itu selalu ada yang relawan untuk mengkonseling ya, mengkonseling terutama anak-anak supaya mereka membantu mereka untuk mengatasi ketakutan yang berlebihan, kemudian mengatasi khawatirnya, oh ternyata bencana alam ini sampai rumahnya roboh, dia nggak bisa main, versi anak-anak ya. Kalau kita buat orang dewasa ngapain sih main, tapi kan anak-anak sangat penting bermain. Buku kesayangannya hilang, boneka kesayangannya mungkin rusak, mungkin hal-hal yang bagi mereka itu tidak mampu untuk mengatasi sendiri, maka perlu dibantu dengan seperti tadi play terapi. Nah, itu sampai di sini ya. Kemudian kita kembali lagi ke media.